Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express dan sobat tani semuanya di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik sobat tani, pada kesempatan pagi kali ini saya akan menjawab salah satu sobat tani kita yang sedikit bingung karena untuk di tempat beliau ada yang sudah mata yuyu seperti ini dan ada yang putih lilin nih, sama ada yang pecah pori. Nah itu semua jangan khawatir, itu efek dari cuaca ya, karena sobat tani ya, ini ketika melakukan penyimpanannya di bulan 11, jadi nggak apa-apa. Oke, selain itu juga nanti akan kita sepilkan mengenai cara pengocoran pupuk serta penanganan hama PBKO juga kita sepilkan triknya, karena ada yang mengeluhkan juga, Mas punya saya sudah dilakukan penyemprotan 3 hari sekali, bahkan kok untuk hamanya PBKO itu selalu menyerang. Nanti akan kita bahas juga ya sobat tani. Oke sobat tani, masih di edisi hari Jumat tanggal 31 bulan 7 di tahun 2025. Dan ini posisi saya mengambil video berada di ketinggian 1000 mdpl. Dan kondisi BO atau bahan B0 yang kita simpan sekarang B0 menuju B1 sama di mdpl 1000. Nih, ada yang moto yuyu, ada putih lilin, dan ada yang pecah pori. Tuh. Ini terjadi karena efek dari cuaca ya sobat tani. Dan jangan khawatir, ini akan terjadi pembuahan musim. Ini pembuahan yang pertama, alhamdulillah jadi ya. Dan yang putih lilin ini namanya hamil. Itu akan segera melakukan pembungaan yang kedua. Nanti sekitar kira-kira di bulan 8 akan mekar ya, yang putih lilin ini. Nah, karena ini melakukan penyimpanannya di bulan 11, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ruas. Untuk penyimpanan ini sudah pas di titik tumbuhnya di bulan 11. Nah, apa yang terjadi? Moto yuyu dan ada yang pecah lilin, karena ini pembungaan pertama dan pembungaan yang kedua. Jadi normal ya. Ini akan terjadi pembuahan musim semua. Jadi bukan penyelang ya sobat tani. Jangan khawatir, itu akan buah musim ya sobat tani. Oke sobat tani yang ingin melakukan pemupukan melalui metode kocor, nah jadi yang lebih baiknya dari waktu tengah hari itu menuju ke sore hari ya, atau lebih bagus dari jam 3 menuju sore hari itu yang mau melakukan pemupukan dengan metode kocor. Jika di tempat sobat tani itu tentunya untuk musim penghujan sudah mulai berkurang, nggak apa-apa, akan terserap juga karena masih banyak turun embun. Kalau di malam hari sedikit demi sedikit akan terserap oleh tanaman kita ya, itu khusus di tanaman kopi tentunya ya. Dan mungkin sesekali atau 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali akan turun hujan, itu pun akan terserap oleh tanaman kopi kita, seperti itu ya sobat tani. Jadi yang mau melakukan metode kocor itu nggak apa-apa. Oke, menjawab pertanyaan sobat tani kita yang menanyakan, Mas solusinya apa tuh jika setelah penaburan kohe ayam biasanya banyak yang namanya siur katanya. Kalau kata orang Sunda siur tuh saya paham ya, kalau siur itu kalau di bahasa Jawanya itu gurem ya sobat tani.
Oke, itu cara mengatasinya ya Sobat Tani. Semprotkan saja insektisida metaklor kalau ada di tempat Sobat Tani. Kalau tidak ada, Purdan Plus dicairkan, disemprotkan, itu lebih bagus. Mudah-mudahan yang bertanya kemarin lagi menyimak dan stay tune di channel ini ya Sobat Tani. Oke, jadi seperti itu cara mengatasi siur atau gurem. Nah, kalau tidak ada metaklor, cari bahan aktifnya seperti klorpirifos dan sipermetrin. Ada di Starban tuh sama klorpirifos dan sipermetrin. Jadi solusinya Sobat Tani, jika kita memilih insektisida itu, jika tidak ada merek yang sama, yang penting bahan aktif sama itu, maka khasiatnya dan kekuatannya sama. Seperti itu ya Sobat Tani. Atau kalau ada di tempat Sobat Tani untuk insektisidanya untuk membasmi siur itu ada di Purdan Plus, itu lebih baik kita sembari mengatasi hama-hama yang lain seperti jenis PBKO. Ada yang mengeluhkan Sobat Tani kita, Mas, kenapa untuk hama PBKO itu sangat ganas sekali, sampai sudah melakukan penyemprotan 3 kali itu balik terus. Oke, itu triknya Sobat Tani. Kita jangan terpaku dengan insektisidanya saja, melainkan kita pun harus melakukan penanganan yang lainnya, seperti misal jika ada pepohonan yang rimbun. Ya, itu di kebun sebelah kebun saya tuh. Jika pepohonannya rimbun seperti itu memicu bawahnya itu karena sering lembab, banyak hama dan penyakit. Nah, maka dari itu untuk cocoknya itu punya orang ya yang ada pepohonan itu, punya kita batasnya bukan itu. Nah, ini punya kita tuh. Nah, nggak ada pepohonan dan naungan sama sekali, karena ini di posisi ketinggian 1000 itu nggak apa-apa, nggak ada naungan sama sekali tuh. Sampai ke bawah sana ya, tuh jauh di sana nggak ada naungan kebun ini. Kita zoom ya. Jadi seperti itu solusinya. Selain insektisida juga kita harus mengadakan pemangkasan jika banyak naungan. Jadi hama PBKO itu betah sekali komunitasnya itu ya, atau habitatnya itu di tempat yang rimbun, di kopi yang dahannya tumpang tindih. Itu sangat betah. Di ranting-ranting yang mati itu sangat betah untuk hama PBKO. Jadi usahakan untuk memangkas rapih ya, jangan ada tongolannya nih seperti yang saya lakukan nih. Ketika melakukan pemangkasan harus rapih ya. Jangan kalau pakai golok biasanya banyak tuh bekas bacokannya, itu tidak rapih. Usahakan pakai gunting kalau yang kecil, dan yang gede pakai gergaji. Tujuannya ya Sobat Tani, supaya tidak ada hama yang bersembunyi. Ketika kita memberikan penyemprotan, ketika kita melakukan penyemprotan menggunakan insektisida, itu untuk hama tidak ada yang mampu bersembunyi di pohon kopi kita. Itulah tujuannya ya. Seperti itu. Jadi tadi ya, ada naungan yang harus kita kurangin. Bahkan kita bersihkan kalau tempat kita memang daerah dingin. Ada di pemangkasan dahan-dahan yang sakit atau mati, kita pangkas. Itu juga mengurangi hama PBKO ya Sobat Tani. Dan untuk pupuk yang bisa membuat tanaman kita ini kebal dari segala hama dan penyakit, ada juga di ZA.
ada di KCL, ada di NPK Grower tuh. Ya, untuk pupuknya. Seperti itu. Jadi kita itu jangan hanya mengandalkan dari satu sisi saja dari insektisida. Kita harus pengamanan itu berlapis ya Sobat Tani. Maka sistem pengamanan kita terhadap tanaman kita itu jika berlapis, seandainya ya Sobat Tani dari insektisida kita kurang mempan, kita masih punya dari pupuk. Pupuk pun kita ada 3 yang membantu pengamanan tentang hama ya. Dan selain itu juga kita usahakan dahan atau dahan yang ranting-rantingnya mati itu kita bersihkan ya. Yang tumpang tindih kita usahakan supaya ada cahaya matahari masuk. Itu insya Allah untuk kopi kita, dahan kopi kita itu akan sehat-sehat ya, akan normal, dan hama pun nggak betah tuh berada di dahan-dahan tanaman kopi kita. Maka alhasil tanaman kopi kita akan sehat dan subur-subur. Seperti itu Sobat Tani. Karena saya sering mengecek di kebun saya yang satunya, hama tersebut itu memang betah sekali ya, hama PBKO itu di tempat yang rimbun ya. Kalau di tempat yang nggak ada naungan nggak betah dia. Hama PBKO itu betah sekali di tempat yang rimbun, di dahan-dahan kopi yang ranting sakit atau ranting-ranting yang mati. Dan ketika kita melakukan penyemprotan insektisida, dia bersembunyi di dalam dahan yang kita pangkas yang tidak rapih, dan bisa juga dia bersembunyi memang di dalam lubang bekas gerekannya dia ya. Makanya susah sekali untuk mengatasinya ya, karena bolong ya. Dia ketika kita melakukan penyemprotan, dia bersembunyi di dalam ranting ya. Seperti itu. Ini dulu juga banyak sekali hamanya, hama PBKO nya ya. Dan alhamdulillah setelah kita mensiasatinya, lumayan berkurang. Dan tadinya banyak sekali ya Sobat Tani hama PBKO, dan sekarang alhamdulillah untuk setiap pohonnya saya selalu berkeliling ya Sobat Tani, selalu saya mengecek di setiap rantingnya ini, kira-kira apakah ada yang terserang. Tuh saya langsung semprot pakai insektisida Purdan Plus, bisa juga menggunakan Metaklor. Saya sering keliling, bahkan karena ini dekat rumah, di malam hari pun saya berkeliling, siapa tahu ada hama. Alhamdulillah ya, aman. Jadi seperti itu triknya Sobat Tani, silahkan monggo diuji cobakan untuk trik yang sudah saya sharingkan itu. Yang saya sharingkan untuk Sobat Tani itu saya mengalaminya sendiri atau saya sudah praktekkan sendiri ya Sobat Tani. Yang selalu saya publikasikan itu bahwasanya saya sudah memperagakan sendiri di kebun saya sendiri gitu, baru saya publikasikan untuk Sobat Tani triknya. Tuh tadinya di sini suka ada hamanya ya, hama PBKO. Dan saya ini menggunakan insektisida Purdan Plus ya kemarin. Ini terkena debu ya Sobat Tani, daun kopinya kenapa ada yang hitam-hitam ini. Tuh bekas penggilingan. Ada debu-debunya seperti ini. Oke, jadi saya menggunakan insektisida Purdan Plus dan dikocorkan ya Sobat Tani. Lumayan
untuk hama PBKU nggak betah lagi di dahan-dahan B0 yang saya simpan ini. Baik Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.